Gunung ini tak tinggi, tapi malah membuatnya jauh dan dalam. Kami mendaki dalam diam karena kadang suara terlalu kecil dibandingkan bisik-bisik dari balik semak dan akar tua. Mang, ayah 100 teh, engke digantian. Gunung Manglayang, gunung yang berdiri senyap di antara riuhnya kota Bandung. Gunung ini tak setinggi Cermai, bahkan Artapela. Tapi kisah di baliknya membuat siapapun berpikir 2 kali untuk mendakinya malam-malam. Dari suara kuda tanpa penunggang hingga perempuan berkebaya yang hilang di balik kabut. Hihi, hihi, hehe, haha, awak. Apakah semua itu nyata? Atau hanya bayangan yang diciptakan oleh ketakutan itu sendiri? Turun pak. Sebau hangit coy. Bau hangit, Kemana ya? bawa perjuangan. Kemdi. Oke teman-teman, kita sekarang udah ada di Baruberem di base camp Manglayang. Jadi kalau kalian mau ke Manglayang, kalian bisa lewat jalur Batu Kuda, terus ada Baruberem, terus ada satu lagi saya lupa apanya namanya teh. Ntar lah kita tulis di bawah. Nah, di video pendakian kali ini tuh saya ditemanin sama adik ipar saya. Siapa namanya kamu teh? Widi Nurrahman. Dan ada teman saya yang biasa mendaki yang orangnya agak goblok. Siapa nama kamu? Jack Junior injeksi. Udahlah, Arif Ramdhani aja. Udah nggak akan bener. Jadi sekarang sekitar jam 19.05 kita mau mendaki sekitar jam 7-an atau sehabis sholat dulu kamu. Masa nggak sholat? Mau sholat? Benar. Ya udah tuh musolanya di sana, kamu mau berani sendiri? Nggak berani? Jadi Rahman itu orang yang takut banget, kayak misalkan pulang ngaji terus ngelihat ada gang sempit yang emang gelap malah kabur. Kenapa takut? Takut aja, takut. Kan nggak ada apa-apa, kan gelap tuh kayak gitu, gelap nggak kelihatan apa-apa. Takutnya apa? Kan nggak ngelihat. Nggak tahu, takut aja. Takut. Jadi untuk pesan untuk ibu mertua dan bapak mertua saya, semoga tidak marah karena kita mendakinya malam-malam. Tapi insya Allah aman karena kita udah sering nyari. Ya mungkin jalurnya juga nggak akan terlalu pusing gitu. Jadi katanya kalau misalkan mendakinya itu ganjil atau si Rahman langsung panik. Jadi katanya kalau misalkan mendakinya itu ganjil, ada yang menggenapi. Siapa itu yang menggenapi? Rahman, kamu siap? Siap. Siap. Ya makanya nanti jalan kalau ada ngerasa sesuatu yang ngomong Itu ya. Soalnya kalau misalkan nggak bilang, terus Rahman pendam, nah itu tuh entarnya jadi ini gitu, Rahmannya jadi ngomong namanya anjing. memendam rasa takut. Iya, memendam rasa takut itu sebenarnya nggak baik karena kayak si asumsinya tuh numpuk terus akhirnya meledak. Nah itu kenapa orang kesurupan tuh bukan karena setan tapi karena psikologis gitu. Ya salah satunya karena kecapean, karena kurang minum ya kan? Jadi kalau kalian misalkan punya masalah, jangan naik gunung karena masalahnya nggak akan hilang, kalian yang hilang. Berdoa tidak pernah selesai teman-teman.
Ayo kita mendaki. Nyemplung pak. Jika kacau anjir. Udah mandi sekalian mandi lah. Aduh. Setengah kaki ya. Hah? Coba. Stupid anjir. Gila treknya coy ya. Tinggal manian ngeswanian duluan tinggal. Anjay. Jadi untuk menakar sulit atau tidaknya suatu gunung itu tidak bisa diukur dari ketinggiannya. Misalkan kayak Manglayang 18, ini tuh kecil-kecil cabai rawit coy. Jadi kalau kalian pernah ke Gunung Cikuray, ini tuh miniaturnya. Apalagi kalau lewat Batu Kuda. Jadi orang-orang tuh sebetulnya milih buat ke jalur Baru Beremin itu karena pertama langsung ke puncak Bayangan. Nah bedanya dengan puncak utama, di puncak utama tuh banyak pohon-pohon, jadi nggak bisa lihat city light, nggak bisa lihat awan, jadi ya ketutup aja sama pinus. Nah kalau di puncak Bayangan ini kalian bisa lihat city light. Ngasuh Vin. Iya, jadi sekarang saya ngasuh. Sebutin lagi namanya, kamu siapa? Widin Rahman, Kelas? kelas 3 SMP. Hobi apa hobi? Hobi Main bola. hobi main bola futsal. Makes anak sekarang tidak tahu makes mikes apa? Gak tahu. Makes makanan kesukaan. Oh makanan kesukaan. Mi- Gak tahu, gak ada, semua dikasih. oh iya, kamu suka dimakan emang. Semua dimakan. Mikes apa mikes? Minuman, susu. Susu. Aku juga suka susu. Kamu kan sudah duda. Susunya sudah tidak ada. Aduh. Nah si Rahman juga Asia Speed anjir tuh dia. Rahman suka nonton hantu? Enggak. Karena takut. Takut ya gitu. Atau pernah kejadian apa kita lihat apa? Gak pernah. Enggak pernah. Tahu gak di sini ada apa? Apa? Di sini tuh jadi ceritanya teh. Kok panik? Nanti ya ceritanya nanti. Kenapa nanti? Nanti di atas. Di atas kan nanti lebih lama lagi kalau mau turun. Biarin. Kenapa? Di atas kan kalau misalkan ketakutan kamu mau turun lebih jauh. Jangan sekarang. Kenapa jangan sekarang? Jangan. Jangan. Oke. Oke, nanti aku ceritain ya. Nangka. Di pos 1 ini nih. Ini tuh pohon apa? Bermaung ini. Ini tuh tadi biasanya tuh di aduh ngelag di lubang ini teman, ini tuh jadi tempat ini man. Di tempat modal. Udin padol. Biasa lama ya pas itu.
Ah, enggak. Emang baru berapa lama kita sih? 5 menit. Udah semuanya tadi istirahat aja 10 menit. Ya, Kenapa takut di sini, Man? biar cepet-cepet kupas pindah ya. Kenapa? Nah, enak ya nyantai di sana. Oke. Kasih apa kayak gitu, Rip? Karena dia sorry. Sok gimana? Di rumah sendiri berani berarti. Taman kan tadi kan sebelumnya takut nih. Sekarang masih takut nggak? Udah mulai kurang. Jadi gini Man, aku jelasin ya. Nah dulu pas zaman nenek moyang kita tuh, rasa takut muncul dalam kegelapan tuh bukan karena hantu, tapi karena takut diterkam hewan buas. Soalnya kan karena gelap dia bisa saja jadi mangsa si hewannya gitu kan. Awal mulanya dari situ, terus berkembang jadi doktrin-doktrin. Kayak misalkan orang tua kita bilang kalau hantu tuh gini, ada hantu gini, jangan main malam-malam, ada hantu. Jadi kayaknya kalau sekarang masih percaya hantu, kayaknya masih kuno deh gitu kan. Menurut Mannya gimana, Rip? Menurut saya ya, emang gimana pemikiran orang itu sendiri. Jadi masalah psikologi aja itunya. Bisa jadi si orang itu lihat hantu, tapi sebetulnya dia doang yang lihat. Maksudnya kayak karena lagi gangguan psikologi gitu. Ya. Jadi melihat sesuatu itu seperti hantu gitu kan. Karena aku punya dasarnya kenapa aku nggak percaya sama hantu. Saya akan menjelaskan tentang agama dan sains yang lebih komprehensif. Karena terkadang kita tuh dibenturkan oleh kedua ini. Jadi gini teman-teman, kalau agama itu membahas tentang mengapa dan sains itu berbicara tentang bagaimana. Tujuan dari agama sendiri memberi makna, arah hidup, dan menjawab mengapa kita hidup. Dan dari sudut pandang sains, bertujuan untuk menjelaskan bagaimana alam ini bekerja. Misalkan, dari segi agama, untuk apa manusia diciptakan? Mengapa gitu kan? Nah dari sains sendiri, bagaimana bumi terbentuk? Metodologi yang digunakan oleh agama yaitu wahyu, kitab suci, dan keimanan. Dari sudut pandang sains, menggunakan metodologi observasi, eksperimen, logika, dan data yang membuahkan teori. Bisa digunakan berkali-kali, bisa diuji berkali-kali, dan hasilnya bakal tetap sama. Sedangkan kalau dibenturkan dengan agama ini nggak akan bisa. Karena syarat sains yaitu tadi. Lalu hasil akhir yang diharapkan dari agama yaitu tentang mengajarkan etika, makna hidup, dan juga rasa tenang. Dari sudut pandang sains, menghasilkan pengetahuan dan teknologi. Lalu bagaimana tentang hantu? Menurut agama, di Quran Surat Al-A'raf ayat 27, mengatakan sesungguhnya ia setan atau jin dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Dari Al-Quran juga jelas kalau kita tidak bisa melihat hantu. Seperti kuntilanak, pocong, tuyul, genderowo, dan lainnya itu kan hanya berkembang karena budaya dari suatu tempat aja gitu. Bukan ajaran dari agama itu sendiri bahkan. Jadi untuk apa kalian masih takut hantu? Nah, sedangkan dari sains, hantu itu tidak terbukti secara ilmiah. Tapi pendekatannya bisa dijelaskan lewat psikologi dan neurologi. Seperti sugesti, ketakutan ekstrim, halusinasi. Nah, lalu mengapa keduanya saling menjadi gontrok-gontrokan gitu? Padahal keduanya bisa beriringan karena keduanya mengajarkan hal yang baik. Belajar agama jangan jadi anti untuk belajar sains. Sampai terkadang kita pernah mendengar kalau udah belajar agama aja, kamu aman akhiratnya. Gak perlu belajar sains, gak perlu belajar matematika, gak perlu belajar apapun pelajaran di sekolah. Karena itu ilmu dari barat. Itu kan cacat nalar gitu.
arti dari Manglayang tuh melayang. Kita mau bahas sejarah dari sisi geologisnya dulu. Di 105.000 tahun yang lalu itu tuh ada namanya Gunung Sunda. Jadi kan kalau kita lihat Bandung tuh kayak wajan, Nih, kayak mangkok, kayak wajan. mangkok besar. Nah sebetulnya asalnya itu teh sebelum jadi legokan gitu teh, itu teh gunung namanya Gunung Sunda. Diameternya tuh lumayan luas, 60-70 km. Itu teh mencakup wilayah Bandung itu sendiri, terus Kabupaten Bandung, Cimahi, Lembang, sampai ke Sumedang juga kalau salah. Jadi kan yang kita tahu Bandung seluas itu asalnya gunung. Iya. Nah, kenapa bisa jadi cekungan kayak gitu? Jadi dari letusan-letusan Gunung Sunda terbentuklah kaldera. Jadi ngambles terbentuklah gitu kayak Manglayang, terus Burangrang, terus Bukit Tunggul sama Tangkuban Perahu. Nah, ini teh hasil dari kaldera dari Gunung Sunda itu gitu. Makanya kita bisa lihat Bandung sekarang hari ini ya di sekitarnya gunung gitu. Jadi bukan berarti kayak dulu kan orang mikirnya dari Gunung Sunda kan gede terus meletus jadi bukit nggak kayak gitu. Itu dari kaldera. Sekarang kita di puncak bisa lihat seluas apa Bandung, terus tahu sejarahnya. Justru saya lebih merinding baca sejarahnya gitu dibanding mistisnya. Ya kebayang atau zaman purba gitu kan, terus dari gunung yang asalnya besar lama-lama gitu. Tumben biasa lo lompatan mana? Jalan kieu mah Karena kecebur kemarin tuh ya. jadi Alasan pisan. ada ingked gini. Udah nggak takut berarti? Udah dong. Maksudnya teh sendiri mah nggak berani lah, harus ada pendamping. Pendamping. Kenapa harus ada pendamping? Bisi kesasar atau apa gitu di jalan. Iya sih, yang penting mah itu bisa kesasar, bukan makhluk halusnya. Makhluk halus pun nggak bisa nyasarin. Kita sering mendengar jangan sompral di gunung, jangan menantang yang tak kasat mata. Tapi sebenarnya apa yang sedang kita takuti? Hantu atau budaya? Hantu adalah simbol rasa takut. Budaya adalah warisan rasa hormat. Keduanya sering bercampur hingga sulit dibedakan. Tapi mari kita luruskan. Menantang hantu bukan berarti menantang budaya. Yang kami tantang adalah rasa takut yang tak berdasar. Yang kami lawan adalah keyakinan yang mengekang logika. Sedangkan budaya, kami hormati setiap larangan, kami patuhi setiap kearifan lokal, bukan karena rasa takut, tapi karena rasa hormat. Gunung bukan sekedar tempat uji nyali. Gunung adalah ruang belajar tentang alam, tentang manusia, dan tentang batas antara rasa takut dan rasa hormat. Keberanian bukan soal menantang hantu, tapi tentang memisahkan mana yang patut ditakuti dan mana yang seharusnya dipahami. Karena terkadang yang paling menyeramkan bukanlah yang tak terlihat, melainkan tentang keyakinan yang tak pernah dipertanyakan, tentang berani berpikir jernih ketika semua orang larut dalam bayang-bayang cerita fiksi. Ketika rasa takut diwariskan tanpa logika dan tabu dijaga tanpa makna, kita tidak sedang melestarikan budaya. Kita hanya memperpanjang ketertinggalan bangsa. Saya Alvin Zagi, pamit undur diri. Mana juga iya sih ya, mau carrier coba juga kakek anu di Dragon Ball ya, anu kakek kura-kura ninja. Masih hati-hati ya. Coba jalan. Anjir sarua di celana sontog.